Ya, saya dalam hidup ini di setiap masalah, apa itu orang sakit, apa itu negara bermasalah, atau orang bodoh, tidak pandai-pandai atau segala macam, selalu ada dua cara. Yang pertama cara konvensional. Cara konvensional itu yaitu menggiring atau memberi atmosfer kepada yang bersangkutan menuju sesuatu yang disebut ideal tadi. Yang kedua, dihancurkan sekalian supaya dia mendapatkan fokus mengenai apa yang baik sebenarnya. Jadi yang kedua ini teori inkonvensional, pembusukan. Jadi kalau bisa dapat presiden yang jelek sekali, buruk sekali, dan nanti akan ada puncak dari kebobrokan. Dan kalau orang sudah tidak berdaya sama sekali, baru dia akan tahu, dia akan punya fokus. Kalau kata orang Islam, kalau la ilahanya sudah ketemu, baru ilallahnya tahu gitu. Nah, tetapi ini kita tanggung semua ini, capres-capres kita ini tanggung, baik ya ndak, buruk ya ndak. Jadi saya kira saya khawatir dengan kita akan menciptakan kedoliman lebih lama sehingga recovery-nya terlalu lama juga. Jadi menurut saya ada satu jalan yang bisa dilakukan, dan saya selama ini mencoba melakukan sedikit-sedikit, mengusulkan lah. Saya kira harus ada angkatan 28 yang kedua. Jadi anak-anak anak-anak muda ini dari semua segmen, anak muda PDIP, anak muda PKB, anak muda parpol-parpol, anak muda sipil militer, dari ormas atau dari tekyan-tekyan ya, dauri-dauri, preman-preman atau siapapun saja. Yang belum tahu tekyan itu. Tekyan itu sedikit lumayan kayak sampean tuh lah, sedikit lumayan. Sedikit lumayan. Nah, itu menciptakan satu jaringan baru generasi muda Indonesia, berpikirnya 30% tetap konsentrasi pada pemilu 2004, tapi 70% berpikir proyeksi ke depan lebih panjang. Maksudnya nanti supaya kontrol rakyat, itu diwakili para pemuda tadi, kontrol rakyat menjelang 2009 itu sudah cukup kuat. Sehingga nanti kalau ngomong visi misi segala macam itu sudah konkret. Kalau sekarang kan klise itu. Klise ya. Klise apa itu debat presiden barangku kan kayak munakosah di pesantren atau ujian skripsi. Ujian skripsi. Dan yang diomongkan tuh ya sama dengan anak-anak kelompok diskusi bulan-bulan pertama lah. Gitu. Iya. Ini masih ada telepon lagi nih Cak Nun ya, moga-moga pertanyaannya juga sesuatu yang hebat ini. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Indrani. Ya Pak Indrani. Irzani ya. Irzani ya. Assalamualaikum Cak. Iya, waalaikumsalam Irzani. Tadi saya menyimak kalau menurut Cak pasangan-pasangan atau calon presiden dan wakil presiden ini masih tanggung-tanggung gitu ya, sehingga menurut Cak Nun itu proses recovery untuk Indonesia ini lama ya. Nah sekarang ini calon-calon kan sudah ada dan malah sudah dipilih nanti ya. Dengan kondisi seperti ini, menurut Cak Nun itu untuk supaya proses recovery Indonesia itu tidak menjadi lama, gimana strategi yang menurut Cak Nun gitu? Karena bagaimanapun kalau ya, kita mau menemukan mungkin idenya Cak Nun tadi, udahlah presiden paling buruk sehingga proses recovery bisa cepat sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan dari yang lain. Saya pikir itu yang bisa saya tanyakan. Makasih Cak Nun. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Nah ini jadi malah akan seneng memilih presiden yang paling buruk itu. Enggak juga. Jadi segini, saya berpedoman bahwa manusia itu dinamis. Kadang-kadang kalau ada pemilihan lurah, yang satunya ustadz, yang satunya bekas maling, itu bisa jadi yang lebih bagus bekas maling. Wah, betul. Karena apa? Karena kalau dia ustadz, dia sudah baik citranya, sehingga dia tidak terpacu untuk melakukan apapun ya, untuk meningkatkan presiden. Sementara si maling yang jadi lurah ini, dia malu juga dibilang maling. Saya mau menunjukkan bahwa saya berbuat baik, maka dia bisa jadi lebih menjadi lurah yang termotivasi begitu ya. Artinya manusia itu tidak mesti kok. Artinya sampai hari ini seseorang Anda nilai 18 itu bisa jadi besok 7 men. Sekarang dia seorang bandit yang seorang bandit yang kurang ajar, besok pagi dia mendapat hidayah dari Allah, dia bisa lebih alim daripada sampean. Bisa aja. Jadi manusia dinamis. Dengan dinamitas manusia, saya selalu optimis dengan siapapun, tapi menurut saya yang terbaik kita lakukan adalah siapa nanti yang jadi, kita lihat punya akses nggak Anda untuk mempengaruhi dia. Siapapun yang jadi artinya dia yang punya, ya dia yang pegang pedang. Kalau kita bisa pengaruhi dia, Anda mau jadi orang besar enggak? Anda mau dapat mahkota enggak dalam sejarah Indonesia? Apa yang disebut mahkota presiden? Mahkota adalah kalau rakyat tertawa, itulah mahkotamu. Kalau rakyat menangis, itu mahkotamu ambruk dari kepalamu. Nah sekarang siapapun presiden yang jadi, harus difikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk memberi pengaruh terus-menerus kepada dia, sehingga dia berbuat yang terbaik, sehingga tingkat kontrol dari mahasiswa harus besar, tingkat kontrol dari parpol-parpol lain harus besar.
saya agak menyesal kepada PKS dalam arti PKS kenapa tidak bikin oposisi murni misalnya. Jadi tidak usah nyalonin capres, tapi dia bikin negara sendiri, capres saya ini, presiden saya ini, kabinetnya ini, dan setiap kali aktif untuk menanggapi setiap masalah. Kalau presidennya PKS akan begini, sementara yang jadi presiden betul cuman begitu. Kalau menterinya PKS akan berbuat begini, jadi selalu menjadi cermin bagi pemerintahan yang resmi. Bukan gitu. Dia bergabung kepada salah satu. Sebenarnya gitu. Ini mumpung ada teman-teman PKS di sebelah pojok sana. Saya juga PKS pakai kumis sedikit. Iya. Jadi ini ada telepon lagi dari pemirsa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya. Kira-kira akan tercapai berapa waktu ini Cak Nun? Apa 2, 3 atau mungkin 5 kali pemilu baru orang sampai pada tahap posmo seperti itu? Saya mohon maaf, yang pertama yang kita antisipasi, yang paling ditakutkan teman-teman di Jakarta terutama adalah 2 bulan menjelang putaran kedua. Yang paling mereka takutkan adalah kalau MH tidak masuk tadi, Mega Hasyim tidak masuk putaran kedua, itu paling ditakutkan karena akan ada situasi yang syubhat, situasi yang tanggung, bikin uring-uringan orang yang ikut beliau berdua. Nah, saya tidak tahu ini mau berdoa bagaimana. Mudah-mudahan masuk supaya tidak ribut, apa saya gimana, doanya juga repot juga saya. Kalau doa saya berarti kampanye juga kan gitu. Jadi saya tidak tahu Tuhan biasanya bagaimana. Nomor 2 yang Anda tanyakan mengenai jangka-jangka waktu ke depan, saya hanya ingin merespon begini. Kaum modernis itu hanya punya satu jalan kalau ngelihat apa-apa, yaitu jalan keluar rasional. Tapi orang yang tidak hanya mengerti dunia horizontal dan tapi juga percaya kepada vertikal, orang yang tidak hanya mengurusi bumi tapi bisa mendengarkan suara langit, masih punya 2 jalan keluar. Kalau di kalangan Nahdliyin sudah jelas, setelah jalan keluar akliyah, termasuk ijtihad segala macam tadi, ada jalan keluar yang namanya syafaat. Syafaat itu hubungan cinta Anda dengan Nabi Anda, dengan Tuhan Anda, dan ada satu perjanjian segitiga di situ sehingga kepepet kayak apapun Anda masih bisa lolos dari lubang jarum, kan gitu. Kata orang Indonesia ini kalau lepas dari krisis, tunggulah onta masuk lubang jarum. Saya bilang dengan syafaat bisa, bisa. Dan hidup saya di situ. Nomor 3 jalan keluar yang namanya kudroh, Mas. Kudroh ini, Kudroh ini adalah, lu gimana Gus Dur kok bisa jadi presiden dulu? Bagaimana Wiranto kok bisa menang di konvensi Golkar? Itu Akbar sampai hari ini tidak bisa jawab. Terima kasih Mas MH, Mas Lutfi, dan juga Mas Yuli.